Hai, dalam video kali ini saya akan jelaskan pengujian hipotesis uji T2 sampel berpasangan atau dalam bahasa Inggris disebutnya paired sample t-test menggunakan software gratis Blue Sky Statistic. Sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contohnya ada mu, sigma, dan eta. Nah, ini penggalan dari ISO 3534. Di sini dinyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dicetak miring. Ini contohnya mu dan sigma. Nah, dalam statistika itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 dengan notasi H0 dan hipotesis alternatif dengan notasi H1 atau HA. H0 itu selalu diasumsikan benar, dan ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Nah, di sini H0-nya defendant is not guilty, H1-nya defendant is guilty. Bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, artinya sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak, atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. H0 selalu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu selalu merupakan bagian dari H0. Tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, itu selalu merupakan bagian dari H1. Hipotesis alternatif H1 itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi misalkan H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka lawannya H1, mu1 tidak sama dengan mu2. H1 merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, ini bentuk hipotesis uji T2 sampel berpasangan. Jadi ada 3 pasang. Yang pertama ini uji satu sisi atau sisi kiri. Jadi bentuknya H0 mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1 mu1 lebih kecil mu2. Atau bisa juga dituliskan H0 mu-D lebih besar sama dengan 0, H1-nya mu-D lebih kecil 0. Dalam hal ini mu-D-nya adalah selisih mu1 kurang mu2. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri. Sehingga uji satu sisi ini disebutnya sisi kiri. Nah, bentuk kedua, ini H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2, atau H0 mu-D lebih kecil sama dengan 0, H1 mu-D lebih besar 0. Di sini mu-D-nya adalah mu1 kurang mu2. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, sehingga uji satu sisinya disebut sisi kanan. Nah, bentuk ketiga, ini uji dua sisi atau two-tail. Di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, atau H0 mu-D sama dengan 0, mu-D tidak sama dengan 0. Nah, mu-D-nya adalah mu1 kurang mu2. Nah, di sini disebut dua sisi, karena tanda sama tidak sama dengan ini bisa berarti dia lebih kecil di kiri, atau bisa juga berarti lebih besar di kanan. Maka disebutnya dua sisi atau two-tail. Nah, ini visualisasi dari one tail dan two tail. Jadi yang menentukan one tail two tailnya itu adalah tanda di H1. Jadi tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, maka sisinya sisi kiri. Dan ini gambarnya, jadi ujungnya ujung kiri, dan yang warna biru ini luasnya alfa. Kalau H1-nya tanda yang lebih besar, maka ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka dia ujung kanan atau sisi kanan. Dan ini warna birunya ini luasnya alfa. Untuk yang tidak sama dengan, nah tidak sama dengan ini berarti bisa lebih kecil, berarti ujung kiri, bisa lebih besar, berarti ujung kanan. Jadi disebutnya uji dua sisi atau two-tail test. Nah, ini ujungnya luasnya alfa per 2. Artinya setengah di kiri, setengah di kanan. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error, dan errornya disebut error tipe 1 atau dalam bahasa Inggris disebutnya type 1 error. Error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0 benar.
Error tipe 1 dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Dalam ini alfa seperti ini. Nah, umumnya alfa itu 0,05 atau 0,01. Nah, error tipe 1 ini juga disebut significant level atau tingkat signifikansi. Nah, kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya pasti menggunakan p-value dalam pengujian hipotesis. P-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Ini kriteria penolakan H0, jadi H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Sehingga dalam pengujian hipotesis menggunakan software, Anda tinggal membandingkan p-value dari output software dengan alpha yang Anda gunakan. Nah, ini rumus uji T2 sampel berpasangan. Jadi ada D-nya ini dari kata difference, selisih. Ini selisih antara data sampel pertama dengan data sampel kedua. Ada D-bar, ini rata-rata atau purata dari selisih sampelnya. Ada SD, ini simpangan baku dari selisih datanya. Nah, ini rumus uji T-nya, D-bar dikurang mu D dibagi SD dibagi akar N. Dan ada DF, ini derajat kebebasannya, ini N-1. Nah, ini penjelasan dari simbol-simbol dalam rumus. Jadi N-nya ini jumlah pasangan data, DI-nya ini selisih pasangan data ke I, D-bar-nya ini purata sampel selisih pasangan, SD-nya ini simpangan baku dari selisih pasangan data, mu D-nya ini selisih purata populasi hipotetis, dan T-nya ini uji T 2 sampel berpasangan. Nah, dalam video ini akan diberikan contoh uji T 2 sampel berpasangan, baik yang two-tail atau dua sisi, juga yang one-tail, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, untuk contoh pertama ini adalah contoh dua sisi atau two-tail. Di sini ada suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga rata-rata dalam 1000 tiket pesawat antara airline A dan airline B. Nah, untuk mengevaluasi hal ini diambil 10 sampel acak harga tiket pesawat airline A dan airline B untuk rute yang sama dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, berdasarkan data dalam tabel ini, apakah dapat disimpulkan bahwa harga rata-rata tiket airline A dan airline B berbeda? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama akan dikerjakan secara manual, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan software gratis Blue Sky Statistic. Jadi di sini sampelnya ada 10, N-nya 10, derajat kebebasannya ini N-1 dapat 9. Nah, hipotesisnya di sini pertanyaannya tadi, apakah harga rata-rata tiket airline A dan airline B berbeda? Nah, berbeda berarti tidak sama. Berarti H1-nya mu airline A tidak sama dengan mu airline B, otomatis H0-nya mu airline A sama dengan mu airline B. Atau kalau menggunakan notasi mu D, berarti H0-nya mu D sama dengan 0, H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Nah, di sini mu D-nya adalah selisih antara mu airline A dikurang mu airline B. Kemudian dihitung purata dari selisih datanya, D-bar ini didapat dari selisih datanya, jadi di 1235 dikurangi 1528 dapat minus 293, 1210 dikurang 1305 dapat minus 95 dan seterusnya. Nah, selisih data ini dicari puratanya, D-bar didapat minus 122,6. Kemudian dihitung simpangan baku selisih datanya ini SD. Di sini didapat nilainya 122,363. Kemudian dihitung uji IT 2 sampel berpasangan IT. Di sini didapatnya minus 3,1684. Ini tanda minus ini hanya menunjukkan dia posisinya di sebelah kiri. Kemudian DF-nya ini N-1 dapat 9. Nah, dari dua nilai ini T dan DF bisa dicari p-value-nya. Jadi kita lihat di baris DF9 ini nilai T 3,1684 itu posisinya antara 2,821 dan 3,250. Nah, p-value-nya kita lihat upper tail-nya ini. Jadi terletak antara 0,05 dan 0,1. Nah, tapi ini untuk hipotesis two-tail. Jadi nilai ini harus dikali 2, jadi 0,005 dikali 2 jadi 0,01. 0,01 dikali 2 jadi 0,02. Sehingga p-value-nya
terletak antara 0,01 dan 0,02. Jadi ini p-value-nya antara 0,01 dan 0,02. Nah, nanti dari software Blue Sky Statistik itu p-value didapat 0,0114. Nah, nilai 0,0114 ini lebih kecil dari alfa, maka 0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline E dan airline B memang berbeda. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, berikutnya akan digunakan software gratis Blue Sky Statistik. Jadi pertama-tama datanya diinput ini dalam Microsoft Excel. Jadi ini tampilan data di dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Blue Sky Statistik. Nanti hasil importnya seperti ini. Jadi ini tampilan data yang diimport dari Microsoft Excel di dalam Blue Sky Statistik. Saya akan beralih ke Blue Sky Statistik. Jadi ini tampilan Blue Sky Statistik. Jadi untuk menggunakan Blue Sky Statistik, ya, pertama-tama kita harus input datanya atau baca datanya, atau dalam hal ini kita import data dari Microsoft Excel. Jadi kita klik ke File, kemudian Open. Nah, kemudian kita pilih file tab-nya, dalam ini Excel yang ini, dan datanya dalam ini tentang ini airline, datanya dalam ini dinamakan airline to tail paired ini. Kita open, kita klik OK. Nah, ini tampilan datanya setelah diimport dari Microsoft Excel. Nah, setelah data diimport, kita bisa melakukan analisis data. Jadi kita klik analisis, kita pilih means, kita pilih yang per sampel ini, t-test per sampel. Variabel pertama, misalnya kita pilih yang E, yang pertama, B-nya yang kedua, dan bentuk hipotesisnya di sini yang to tail atau yang tidak sama dengan D0-nya dianggap 0, kemudian kita klik OK. Nah, ini output dari Blue Sky Statistik, ini t-test. Jadi di sini nilai UJT-nya minus 3,1684, derajat kebebasannya 9, dan p-value-nya 0,0114. Saya akan beralih ke slide. Jadi ini screenshot dari Blue Sky Statistik. Jadi di sini UJT-nya minus 3,1684, DF-nya 9, nah p-value-nya 0,0114. Nah, nilai p-value ini 0,0114 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline E dan airline B memang berbeda. Nah, itu contoh untuk yang dua sisi. Nah, berikutnya contoh 2, masih UJT 2 sampel berpasangan. Dalam ini untuk satu sisi atau bantil dan sisinya sisi kiri. Jadi dalam contoh ini, bagian sumber daya manusia suatu bank swasta ingin membuat program fitness bagi karyawan untuk mengurangi jumlah absensi para karyawannya. Nah, untuk mengevaluasi program fitness tersebut, diambil sampel acak 8 karyawannya dan dicatat jumlah absensinya selama 3 bulan sebelum mengikuti program fitness dan 3 bulan berikutnya setelah mengikuti program fitness. Nah, data yang didapat itu seperti tabel berikut ini. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah absensi karyawan menurun setelah mengikuti program fitness? Sama seperti contoh pertama, jadi pertama-tama kita hitung secara manual, jadi di sini N-nya 8, artinya 8 sampel. Kemudian hipotesisnya, tadi kata kuncinya adalah bahwa absensinya menurun setelah ikut fitness. Menurun berarti lebih kecil, sehingga H1-nya mu sudah fitness itu lebih kecil dibandingkan mu sebelum fitness. H0-nya otomatis lawannya, jadi mu sudah fitness itu lebih besar atau sama dengan mu sebelum fitness. Atau bisa juga digunakan notasi H0 mu D lebih besar sama dengan 0, H1-nya mu D lebih kecil 0. Di sini mu D-nya adalah selisih antara mu sesudah fitness dikurangi mu sebelum fitness. Nah, kemudian dihitung selisih datanya, jadi dalam ini 5 dikurang 6 min 1, 2 dikurang 6 min 4, dan seterusnya. Nah, selisih data ini kemudian di rata-rata, itu simbolnya D-bar, didapat minus 1,625. Kemudian kita hitung simpangan baku dari selisih datanya, ini SD. Di sini SD-nya didapat 1,9955.
Dan kemudian dihitung T-nya, uji T berpasangannya nih. Di sini ada SD-nya. Di sini didapat uji T-nya minus 2,3032. Tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa dia ada di sisi kiri. Nah, DF-nya ini 8 kurang 1 dapat T7. Nah, dari kedua nilai ini, nilai uji T dan nilai DF, kita bisa menentukan p-value. Jadi di baris DF7, kita lihat angka 23032 itu ternyata terletak di antara 1,895 dan 2365. Sehingga p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini, jadi p-value-nya antara 0,025 dan 0,05. Jadi ini p-value-nya antara 0,25 dan 0,05. Nanti dari software Blue Sky Statistik, p-value-nya dapat 0,02736. Nah, nilai 0,02736 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, ini perhitungan secara manual. Sekarang akan dilanjutkan dengan menggunakan software Blue Sky Statistik. Jadi pertama-tama ini datanya diinput dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Blue Sky Statistik. Nanti data yang diimport bentuknya seperti ini. Jadi ini data yang diimport ke Blue Sky Statistik. Nah, sekarang saya akan beralih ke software Blue Sky Statistik. Jadi ini Blue Sky Statistik. Pertama-tama kita harus input data, atau dalam ini kita import datanya. Jadi kita klik file, kemudian open, kemudian kita pilih file tab-nya dalam ini Excel, dan kita buka datanya. Dalam hal ini jumlah absen, kita open, ini kita klik OK. Nah, ini datanya. Nah, setelah data kita import, kita bisa melakukan analisis data. Jadi kita klik analisis, pilih means, kemudian kita pilih t-test per sampel. Nah, di sini kita ingin menguji bahwa sesudahnya ini, yang first variable-nya, second variable-nya yang sebelum. Kita ingin menguji bahwa yang sesudah ini absennya lebih kecil dibandingkan sebelum fitness. Nah, di sini maunya yang lebih kecil. Yang one tail sisi kiri. Ini mu-nya 0, ininya default-nya 0,95. Kita klik OK. Output dari Blue Sky Statistik. Di sini uji T-nya dapatnya minus 2,3032. Derajat kebebasannya 7 dan p-value-nya 0,0274. Dan nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah absensi setelah ikut program fitness rata-rata menurun. Saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output Blue Sky Statistik. Jadi di sini nilai uji T 2 sampel pasangan minus 2,3032, derajat kebebasannya 7 dan p-value-nya 0,0274. Nah, nilai 0,0274 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, itu video untuk yang uji T satu sisi. Nah, berikutnya ini contoh 3 untuk uji T2 sampel berpasangan untuk yang satu sisi atau one tail, dalam ini sisi kanan. Dalam contoh ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kursus persiapan TOEFL akan meningkatkan skor TOEFL bagi peserta kursus. Nah, untuk mengevaluasi hal ini, diambil sampel acak skor TOEFL dari 12 siswa sebulan sebelum mengikuti kursus persiapan TOEFL dan sebulan kemudian setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Nah, tabel berikut adalah data skor TOEFL dari kedua belas siswa. Ini tabelnya. Nah, berdasarkan tabel ini, dapatkah disimpulkan bahwa skor TOEFL siswa itu meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL? Nah, sama seperti contoh sebelumnya. Pertama-tama dikerjakan secara manual, jadi di sini N-nya 12, ada 12 sampel acak. Kemudian tadi pertanyaannya bahwa rata-rata setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL, skornya meningkat. Jadi
H1-nya mu sesudah kursus itu meningkat atau lebih besar dibandingkan mu sebelum kursus. Otomatis H0-nya mu sesudah kursus itu lebih kecil sama dengan mu sebelum kursus. Atau bisa juga dituliskan H0 mu D lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu D lebih besar 0. Di sini mu D-nya adalah selisih antara mu sesudah kursus dikurangi mu sebelum kursus. Nah, ini di tabel ini DI-nya itu selisih antara setelah dikurangi sebelum. Jadi 541 dikurang 547 minus 6, 649 dikurang 566, 83, dan seterusnya. Nah, selisih pasangan data ini kemudian di rata-rata atau puratanya ini D-bar didapat 36,9167. Kemudian dihitung simpangan baku dari selisih datanya ini SD. Nah, di sini dapat SD-nya 53,2754. Nah, nilai SD ini akan digunakan untuk menghitung uji T 2 sampel perpasangan. Jadi di sini rumusnya ada SD-nya. Kemudian di sini dapat uji T 2 sampel perpasangan didapat 2,4004. Kemudian DF-nya ini N-1 didapat 11. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Di sini kita lihat di baris DF11 nilai 24,004 ini terletak antara 2,201 dan 2,718. Nah, p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini antara 0,01 dan 0,025. Ya, sehingga p-value-nya antara 0,01 dan 0,025. Nanti dari software Blue Sky Statistik itu didapat p-value-nya 0,0176. Dan nilai ini 0,176 ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL itu meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Nah, itu perhitungan secara manual. Sekarang akan dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan software gratis Blue Sky Statistik. Jadi pertama-tama ini datanya saya input di Microsoft Excel. Jadi tampilan data di Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Blue Sky Statistik. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini tampilan datanya setelah diimport ke dalam Blue Sky Statistik. Saya akan beralih ke Blue Sky Statistik. Jadi ini tampilan dari Blue Sky Statistik. Nah, untuk menggunakan software Blue Sky Statistik, pertama-tama kita harus input datanya, atau dalam hal ini kita import datanya. Jadi kita klik File, kemudian Open. Kemudian kita pilih tipenya, ini dalam ini Excel, dan kita buka datanya. Nah, di sini nama datanya skor TOEFL kursus ini. Kita open. Ini kita klik OK. Nah, ini tampilan datanya. Nah, setelah data kita baca, kita bisa lanjutkan melakukan uji T2 sampel berpasangan. Jadi kita klik analisis, kita pilih means, kita pilih t-test per sampel. Nah, di sini kita ingin membandingkan bahwa skor TOEFL setelah kursus itu meningkat. Jadi dalam ini yang pertamanya yang setelah, yang variabel keduanya itu yang sebelum, dan yang diuji itu yang lebih besar. Jadi skor sesudah lebih besar dibandingkan skor yang sebelum. Ini lainnya default. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilan dari uji T2 sampel berpasangan. Jadi di sini uji T-nya 2,404. Dari kebebasannya 11 dan p-value-nya 0,0176. Nah, nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa skor TOEFL-nya meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Saya akan beralih ke slide. Di ini screenshot dari output Blue Sky Statistik. Jadi di sini uji T-nya 2,4004. DF-nya 11, p-value-nya 0,0176. Dan nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL itu meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Demikian video tentang pengujian hipotesis uji T2 sampel berpasangan, baik untuk yang two tail atau dua sisi, maupun untuk yang one tail, baik sisi kiri maupun sisi kanan.